Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Gus Syairofi di channel Ovi Media. Sedang rame atau sedang viral seorang pemuda yaitu Gus Tuba yang dianggap netizen sebagai anak muda yang tidak punya adab atau suul adab ya karena dia petendang-petendeng dan merokok di depan Habib Sepuh Habib Abdul Qadir. Kita akan bahas Kustuba ini dalam konteks dua konteks ya, dari silsilah beliau, dan yang kedua kita assessment bagaimana skill komunikasinya sebagai seorang pendakwah ya. Karena beliau ini adalah putra seorang kiai yang juga sering memberikan tausiah atau mau'izatul hasanah. Baik, yang pertama dari silsilah beliau, beliau ini Gustuba adalah seorang putra dari Kiai Tijani Robert Saifun Nafas atau yang lebih dikenal dengan Gus Robert ya. Di mana Gus Robert ini adalah putra ketiga dari Gusmi, seorang ulama besar, ulama hikmah yang dianggap oleh masyarakat sekitar dan para santri-santrinya sebagai waliullah atau wali Allah. Kemudian jika kita tarik lagi dari silsilah beliau ini, Gus Tuba, Gusmi itu adalah putra dari Kiai Ahmad Jazuli Usman, yang mana beliau ini adalah pendiri dari Ponpes Al-Falah Peloso Kediri, kalau kita tahu ya, di Jawa Timur. Jadi Gus Tuba ini, sahabat, itu adalah cucu dari Gusmi dan cicit dari Kiai Jazuli Peloso. Dari pihak ibunya, Gus Tuba ini adalah cucu dari Kiai Ahmad Siddiq Jember, seorang tokoh NU Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Rois Am Syuriah pada tahun 1984 sampai 1991. Jadi beliau Gus Tuba ini secara silsilah nggak main-main ya. Beliau adalah cucu atau cicit dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkemuka di khususnya di Jawa Timur ya. Apalagi kalau kita melihat dari Gusmi yang sangat terkenal secara nasional mungkin ya. Beliau ini unik dakwanya. Beliau berdakwah di diskotik, di tempat-tempat hiburan malam dan lain sebagainya. Dan dulu sedikit saya ulas Gusmi ya, masyarakat sekitar menganggap beliau ini kan anak kiai kan, ya beliau ini anak kiai, putra kiai, tapi masuknya di diskotik, di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya, dianggap sebagai sampah gitu loh, ya dianggap sebagai sampah, sampai beliau masyarakat sekitar tahu bahwasannya beliau ini punya sebuah karomah ya, punya sebuah karomah sehingga masyarakat sekitar mengatakan di beliau ini adalah waliullah. Baru dari situ terungkaplah siapa Gusmi tersebut. Nah, ini cucunya Gus Tuba itu cucu dari Gusmi. Yang mana Gusmi ini juga adalah pendiri dari Jam'iyah Dzikrul Ghafilin ya, atau biasa disebut Mantap. Jadi secara silsilah Gus Tuba ini nggak main-main ya. Beliau cucu dan cicit dari ulama-ulama terkemuka ya. Kalau kita lihat dari potongan video itu, kita tidak bisa menjustifikasi beliau ya, karena kita tidak tahu keseharian beliau seperti apa, bagaimana beliau sehari-harinya di rumah, bagaimana beliau berinteraksi dengan santri-santrinya, berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lain sebagainya ya. Oke, baik, itu dari segi silsilah. Yang kedua, kita assessment juga ya, kita assessment juga atau kita nilai, nanti kita skor bagaimana skill komunikasi dari Gus Tuba ini. Kenapa kita assessment atau kita nilai skill komunikasinya? Karena kalau kita melihat keilmuan seseorang itu tidak bisa ya. Kita tidak bisa melihat keilmuan seseorang hanya dari beberapa variabel saja, tidak ya. Karena ada orang itu yang memiliki keilmuan luas tapi secara verbal dia tidak bisa mengungkapkannya, banyak sekali. Sehingga mereka ini lebih cenderung pada tulisan-tulisan untuk menuangkan keilmuan yang ada di otak dan pikirannya tersebut. Jadi keilmuan itu hanya orang tersebut yang tahu ya secara garis besarnya.
Tapi kalau dari kita asesmen dari skill komunikasi, ini bisa kita lihat dari dua aspek, verbal dan nonverbal. Apakah Gus Tuba ini kompeten secara komunikasinya? Yuk kita nilai. Yang pertama kita nilai dari sisi komunikasi verbalnya ya. Gus Tuba ini beberapa video yang saya lihat, saya amati secara garis besar komunikasi verbal beliau ini, suara beliau kita nilai baik ya, karena ada video beliau itu yang bersolawat ya, dan suaranya cukup baik ya. Kita nilai baik. Kemudian secara intonasi dari beberapa potongan video yang saya amati cukup ya, karena datar aja itu Gus Tuba kalau bertausiah ya, datar, tenang gitu ya. Kemudian secara retorika beliau saya nilai cukup, karena pemilihan diksi beliau hanya menggunakan bahasa Jawa ya, kemudian terjadi renggangan-renggangan dari setiap kalimat, kemudian dalam menyampaikan tausiahnya kurang sekali memberikan penguatan secara dalil Quran maupun hadis ya. Jadi secara retorika saya nilai cukup. Kemudian dari sisi komunikasi nonverbal kita nilai ya. Yang pertama kontak mata. Ini saya nilai kurang ya. Karena beliau kalau tausiah lihatnya di bawah terus, tidak menunjukkan kontak mata bahwasanya beliau sedang berinteraksi dengan audiens. Karena dalam ilmu komunikasi kontak mata itu penting ya. Kalau kontak mata itu nyambung dengan audiens, maka itu menunjukkan bahwasanya si pemateri ini ya, si dai ini menunjukkan bahwasanya dia sedang terbuka dan ingin tersambung dengan audiens. Gitu. Tapi saya lihat dari video tausiah Gus Tuba ini kontak matanya kurang ya. Kemudian ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini merupakan komunikasi nonverbal juga, dan ini penting sekali ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan audiens ya. Kita nilai atau saya nilai ekspresi wajah dari Gus Tuba ini kurang, karena ekspresinya ya datar aja. Datar, nggak menunjukkan antusias berbicara dengan audiens, tidak menunjukkan bahwasannya terbuka, kehangatan, dan lain sebagainya. Tidak tampak seperti itu dari segi ekspresi wajahnya. Kemudian gestur atau bahasa tubuhnya, dia lempeng aja ini Gus Tuba itu. Lempeng aja, tidak menggerakkan tangannya, tidak menunjukkan gestur atau bahasa tubuh yang terbuka, bahasa tubuh yang ingin sambung dengan audiens dan lain sebagainya. Ya datar aja gitu. Makanya dalam sisi gestur saya nilai kurang juga. Maka skor skill komunikasi dari Gus Tuba ini yaitu 50. Yang mana 50 ini nilainya kurang. Itu pembahasan kita terkait Gus Tuba yang sedang ramai, yang sedang viral dibicarakan netizen ya. Intinya atau kesimpulannya, silsilah beliau sangat bagus, sangat baik. Untuk masalah keilmuan kita tidak tahu seluas apa ilmu beliau ini ya, tapi dari skill komunikasi beliau kurang. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat, dan dari sini kita belajar dan kita ambil hikmahnya ya, bahwasannya tetap adab itu nomor 1 di atas ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah saja juga mengatakan bahwasannya al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi di atas ilmu. Maka dari itu Rasulullah berdakwahnya lebih mementingkan adab daripada keilmuannya. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Ovi Media. Bye-bye.